Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-Hudurul Kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Banna, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan kajian rutin kita. Pagi hari ini insyaallah kita akan kaji bersama tafsir Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 44 sampai ayat 50, ya, sesuai dengan waktu yang ada di kita. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala azza min qail fi muhammin tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wanada ashabul jannati ashaban nar. Wanada dan memanggil ashabul jannati para penghuni surga. Mereka memanggil-manggil kepada siapa? Ashaban nar, kepada para penghuni neraka. Apa yang ingin disampaikan penghuni surga kepada penghuni neraka itu? An qad ja'ana ma wa'adana rabbuna haqqan, bahwa kami penghuni surga ini telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian semua juga mendapatkan apa saja yang telah dijanjikan oleh Allah, apa yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Qalu na'am. Penghuni neraka menjawab, na'am, iya.
fa'adzana mu'adzdhinum bainahum. Lalu ada malaikat yang menyerukan di antara mereka, al-la'natullahi 'alal zalimin. Semoga kutukan Allah, laknat Allah senantiasa menyertai orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa begitu penghuni surga sudah masuk surga, maka mereka ingin sekedar berbagi informasi kepada para penghuni neraka. Mereka memanggil-manggil kepada penghuni neraka, penghuni surga memanggil-manggil ya kepada penghuni neraka. Al-Marahi mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan wa fihi dalil ala anna al-jannah wan nar fi ardin wahidah. Ayat ini menjadi dalil bahwa neraka dan surga itu berada dalam ya satu tempat, artinya fi ardin wahidah, ya di dalam satu bumi ini. Bukan neraka berada di tempat yang lain, surga berada di tempat yang lain, tidak demikian. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa surga dan neraka itu fi ardin wahidah, di dalam satu tempat. Hanya saja tentu jaraknya bukan sedekat yang kita bayangkan. Meskipun jaraknya jauh sekali antara surga dan neraka, tetapi panggilan yang dilakukan oleh para penghuni surga kepada penghuni neraka itu tetap saja bisa didengar oleh penghuni neraka. Seperti apa caranya? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dulu orang-orang tua kita, kakek nenek moyang kita tidak pernah membayangkan kalau ketika ada orang yang berada di Amerika bisa kita panggil dari Indonesia. Sekarang dengan teknologi ya HP yang sangat canggih, dengan teknologi HP yang sangat canggih, dulu ketika kita mau menghubungi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji masih menggunakan ya panggilan 00, sekian 000 sekian. Sekarang dari rumah kita masing-masing dengan HP yang dimiliki itu bisa terjadi. Apalagi teknologi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka penghuni neraka, penghuni surga sudah masuk surga, mereka dalam bahasa kasar yang ledekin penghuni neraka, hai penghuni neraka, benar enggak ini? Kalau kita ini mah betul apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga tajri min tahtihal anhar, di mana gambaran surga itu adalah akan mengalir dari bawah surga-surga itu al-anharu, sungai-sungai yang sangat indah. Kullama ruziku, begitu mereka berada di surga, kata Allah, setiap kali mereka mendapatkan rizki, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kullama ruziku rizqan qalu, ketika mereka mendapatkan, setiap kali mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka menjawab, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini rasa-rasanya sudah pernah diberikan kepada kita ini sebelum di surga ini. Di saat di dunia rasa-rasanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka terus diberikan kenikmatan-kenikmatan yang hampir mirip-mirip dengan kenikmatan yang di dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengutip ya tafsir Ibnu Katsir, di sana dijelaskan yang dimaksudkan bisa jadi mungkin casingnya sama, bisa jadi kenikmatan yang di surga itu hanya casingnya sama dengan yang ada di dunia, tampilannya sama dengan yang ada di dunia, tapi substansinya, hakikatnya, rasanya berbeda dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga.
Maka penghuni surga ini menginformasikan kepada penghuni neraka, angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo, kita ini betul-betul telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kita, haqqon, sebagai sebuah kenyataan. Enggak ada yang tidak nyata, betul-betul yang dijanjikan oleh Allah kita ya temukan ada di surga, kita rasakan ada di surga. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, apakah kalian juga mendapati hal yang sama, apa yang telah diancamkan oleh Allah kepada kalian di neraka betul-betul menjadi sebuah kenyataan? Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam neraka? Sangat banyak sekali. Orang yang berada di neraka itu enggak mati enggak hidup, la yamutu wa la yahya, enggak mati enggak hidup. Orang yang di dalam neraka enggak mati enggak hidup, kalau mati selesai. Tapi justru di saat didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala enggak mati enggak hidup itu, semakin merasakan sakitnya seperti apa. Panasnya neraka berapa kali panasnya yang ada di dunia ini. Kalau kita ya kena api, kena knalpot motor yang panas saja, luar biasa panas yang kita rasakan. Ternyata di neraka 70 kali lipat panas yang ada di dunia ini. Gimana kira-kira? Pernah enggak jadi kenyataan enggak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang kalau berada di neraka begitu hangus gosong, diganti lagi kulitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka mengelupas matang, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Setiap kali kulitnya matang mengelupas, ganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa tujuannya? Liyadzuqul adab, agar mereka betul-betul merasakan siksaan itu dengan sempurna. Jadi itulah yang terjadi di neraka. Maka ini terjadi ya terjadi dialog antara penghuni neraka, penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga mereka menginformasikan kepada penghuni neraka, angkot wajadtum ma wa'ada rabbukum, angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo, kita ini telah mendapatkan atau telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya kita di saat kita berada di dunia. Kami dapati sebagai sebuah kenyataan, semuanya ada apa yang telah dijanjikan oleh Allah, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya kita dapati berada di ya surga. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, apakah kalian wahai penghuni neraka mendapati hal yang sama, apa saja yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kalian dapati sebagai sebuah kenyataan? Mereka menjawab, qalu na'am, iya, kami juga mendapati hal yang sama. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Allah utus malaikat, salah seorang malaikat berteriak berseru di tengah-tengah mereka, al-la'natullahi 'alal zalimin, semoga laknat dan kutukan Allah senantiasa menyertai orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu senantiasa didoakan bukan hanya oleh manusia, bahkan di akhirat pun masih dikutuk, didoakan oleh malaikat, al-la'natullahi 'alal zalimin, semoga kutukan Allah senantiasa menyertai orang-orang yang zalim. Siapa sesungguhnya orang-orang yang zalim itu? Zalim itu ada dua, jemaah sekalian, ada zalim lawannya adil ya. Jadi itu namanya zalim lawannya adil ya. Jadi orang yang tidak adil namanya zalim. Tapi kadang-kadang adil itu tidak selalu berlawanan dengan zalim. Adil itu kadang-kadang berlawannya dengan fasik. Orangnya adil tidak, orangnya fasik tidak, orangnya adil tidak, orangnya zalim tidak. Dalam konteks kesaksian, dalam konteks kesaksian atau mungkin periwayatan sebuah hadis, di saat dibilang rawinya tidak adil, maka di sini yang dimaksudkan adalah rawinya fasik. Tapi dalam konteks pembagian sesuatu, ya di saat orangnya tidak adil, zalim berarti. Makanya zalim secara bahasa maknanya adalah wad'u syai'i bi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi kalau adil yang berkaitan dengan masalah periwayatan hadis,
adil dalam masalah kesaksian, yang dimaksudkan adil lawannya fasik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, la nikaha illa bi waliyin wa syahidi adlin, tidak ada nikah atau nikah itu tidak akan sah kecuali dilakukan oleh seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. 2 orang saksi yang adil. Maksudnya 2 orang saksi yang adil itu apa? Bukan adil yang apa lawannya zalim, tapi adil di sini lawannya fasik. Meskipun ini orang ini memang adil, dia di saat sebagai saudara tertua, ketika ditinggal, ya, meninggal kedua orang tuanya, bagian-bagian warisan yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya betul-betul ya dibagi secara adil oleh dia kepada adik-adiknya semua. Tetapi kalau terkait dengan perilaku dia, kesehariannya tidak mencerminkan sebagai seorang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga tidak bisa dibilang adil dia. Karena adil dalam konteks kesaksian, adil dalam konteks masalah periwayatan hadis itu lawannya fasik. Makanya kalau orang dibilang adil, orangnya adil nggak? Konsisten melaksanakan ajaran agama. Makanya sekarang satu contoh, orang hanya masalah kecil saja, ini orangnya biasa cipika-cipiki dengan perempuan. Dengan perempuan suka cipika-cipiki, biasa saja. Cubit kanan, cubit kiri, dengan perempuan biasa saja. Atau mungkin orangnya ya suka gitulah, nilep-nilep dikit itu. Giliran ada kembalian, kalau disuruh-suruh kagak dibalikin. Noh beli sana, tolong belikan ini. Kasih uang 20.000, masih ada 3.000 kagak dibalikin. Gimana katanya? Sudah tadi fotokopiannya sudah, padahal masih ada 3.000 nggak dibalikin. Yang kecil-kecil begini ini, itu juga menjadikan seseorang tidak adil. Itu kira-kira kalau dia menjadi saksi, ya, kalau menjadi saksi pernikahan, itu juga patut dipertanyakan. Kecuali saksi pemilu, lain lagi urusannya. Kalau saksi pernikahan itu, ketika Allah mengatakan Nabi mengatakan la nikah illa biwaliyin wa syahidi adlin, yang dimaksudkan adil seperti itu, konsisten melaksanakan ajaran agama. Makanya dalam rangka untuk menegasikan itu semua, biasanya Pak Penghulu sebelum melaksanakan pernikahan senantiasa mengajak kepada para hadirin untuk mensyahadatkan ulang. Ayo kita baca istighfar, syahadat lagi, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dhunub, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu kan upayanya seolah-olah disyahadatkan ulang. Dengan syahadatan ulang itu seolah-olah sudah bersih lagi, nggak punya dosa lagi. Itu kira-kira falsafahnya seperti itu. Kenapa setiap kali menjelang pernikahan Pak Penghulunya itu senantiasa mengajak, ya, mensyahadatkan ulang dengan ya mengajak ya istighfar bersama? Karena tadi untuk menegasikan, untuk menafikan sifat-sifat fasik yang ada pada diri seseorang itu. Maka orang-orang yang zalim di dalam ayat ini disampaikan oleh Allah, alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja, orang-orang yang senantiasa menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, wa yabghunaha iwaja, dan mereka senantiasa berusaha untuk menjadikan jalan-jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala senantiasa bengkok. Ya, maknanya jalan yang bengkok itu, jalan itu senantiasa dialihkan ya sesuai dengan kehendak dan keinginan hawa nafsu mereka. Wa hum bil akhirati kafirun. Ya, ciri orang yang zalim yang ketiga adalah orang yang senantiasa ingkar, tidak percaya, tidak yakin akan kehidupan akhirat. Wa bainahuma hijab, antara neraka dan surga itu ada hijabnya. Hijab ini tentu yang dimaksudkan seperti apa? Hijab ini di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Hadid ayat 13, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala
ya bahwa ya hijab itu yang dimaksudkan adalah sur. Sur ini yang dimaksudkan adalah semacam pagar, ya. Jadi kalau kita faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu bab. Jadi antara neraka itu ada sekatnya. Sekatnya itu seperti apa? Penghalangnya sungguh sekatnya sangat luar biasa. Selain jaraknya antara neraka dan surga, meskipun fi ardin wahidah dalam satu tempat, tapi sangat berjauhan sekali. Dan itu antara surga dan neraka ada sekatnya. Wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Di atas tempat yang tinggi, ini bukan neraka, bukan surga, terdapat sekelompok orang ya'rifuna, mereka semua penghuni neraka dan penghuni surga mengenalnya bisimahum dengan ciri-ciri mereka. Jadi ini namanya ada Al-A'raf. Makanya surahnya namanya surat Al-A'raf. Apa maknanya surat Al-A'raf? Tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi ini bukan surga yang tinggi. Ya. Wa nadaw ashabal jannati salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Penghuni surga memanggil-manggil ashabul a'raf, hei penghuni tempat yang tinggi, ya. Wanadau, penghuni tempat yang tinggi ini memanggil-manggil penghuni surga, selamat, selamat ya kalian, selamat kalian sudah masuk surga duluan. Assalamun alaikum lam yadkhuluha, mereka belum bisa masuk surga. Wahum yatma'un, padahal mereka sangat ingin masuk surga. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah, ayat ini menunjukkan bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk surga ada 3 cara. Karena memang faktanya umat Muhammad itu sesuai dengan surah Fatir ayat 32. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 32 bahwa umat Muhammad itu ada 3 kelompok, ada 3 golongan. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istufayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir, kata Allah. Kemudian kami wariskan kitab suci Al-Quran ini, alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang terpilih, yang tidak lain adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Al-Quran diwariskan oleh Allah, diturunkan oleh Allah kepada umat Muhammad sebagai pedoman hidup mereka, hudal lil muttaqin, sebagai sumber segala sesuatunya buat mereka umat Muhammad. Ternyata umat Muhammad penyikapannya terhadap Al-Quran ada 3 macam, ada 3 golongan. Ketika Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah kepada umat Muhammad, pengamalan umat Muhammad terhadap Al-Quran ini memang macam-macam, ada 3 kelompok. Kata Allah, Allah sebutkan yang paling rendah, faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka umat Muhammad ada orang yang senantiasa menganiaya diri mereka sendiri. Tadi disebutkan zalim. Orang yang zalim itu apa? Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Umat Muhammad begitu modelnya. Ada yang zalimun li nafsihi. Para ahli tafsir mengatakan orang yang zalimun li nafsihi itu orang yang dosanya lebih besar dibanding dengan amal solehnya. Sholat ya iya, tapi maksiatnya jauh lebih besar. Maksiatnya ya macam-macam, dari yang kecil sampai yang besar. Sholat iya, korupsi juga iya, main perempuan juga iya, berantem dengan tetangga juga iya, mabuk juga iya, semacam-macam. Ini ada nggak umat Muhammad? Ada. Ya memang pelakunya umat Muhammad.
Yang nyolong di pasar siapa? Dia. Yang berantem siapa? Yang bisnis esek-esek siapa? Ya umat Muhammad, umat Islam, bukan yang lain. Kadang-kadang jadi bandar judi bukan hanya non muslim, tapi orang-orang Islam juga ikut-ikutan. Itu namanya zalimul linafsihi, orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada orang yang tengah-tengah, orang yang tengah-tengah sederhana, balance dia, hidupnya itu balance. Maksiat ya, amal soleh iya, maksiat iya. Giliran sholat duha rajin, puasa Senin Kemis rajin, tapi ternyata ketangkep KPK juga dia. Ternyata selingkuh juga katanya. Enggak, saya enggak selingkuh kok. Itu kan saya nikahi, gimana selingkuh katanya. Oh iya, pada awalnya selingkuh, setelah ketahuan dinikahin. Ini yang begini ada enggak? Muqtasidun. Golongan yang seperti ini ada golongan muqtasidun. Ashabul a'raf, golongan STMJ, salat terus maksiat jalan. Bukan susu telur madu jahe, tapi golongan STMJ, salat terus maksiat jalan. Salatnya rajin dia. Ya Allah, ternyata tukang kawin. Kawin satu punya istri, satu punya anak, dua tinggalin kabur. Ntar kawin lagi punya anak satu, tinggalin lagi, sampai ada 6 kali 7 kali. Jadi hanya menelurkan bibit-bibit saja itu. Dalam rangka regenerasinya itu loh, di mana-mana ada yang model begitu. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, di antara mereka ada orang yang bergegas melaksanakan kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia Allah yang sangat besar. Pada ayat yang 33 surat Fatir Allah katakan, jannatu adni yadkhulunaha, mereka semua akan masuk surga Aden. Jelas surah Fatir ayat 32 menjelaskan umat Muhammad ini ada 3 golongan. Umat Muhammad ada 3 jenis. Ada yang ketika mengamalkan Al-Quran, perintahnya sedikit dilaksanakan, banyak larangan Al-Quran dan sunnah dilanggar. Ada orang yang melaksanakan perintah dan larangan balance. Makanya kalau bikin acara, malam ini adalah dangdutan, besok acaranya adalah tabligh akbar. Jadi malamnya dangdutan, besoknya tabligh akbar katanya. Balance Pak katanya. Jadi ini seperti ini modelnya. Makanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jannatu adni yadkhuluna, semuanya masuk surga. Saking sayangnya Allah kepada umat Muhammad, 3-tiganya masuk surga semua. Lalu gimana cara masuk surganya? Nabi menjelaskan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ummati salasu aslasin, umatku itu ada 3 golongan. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab, sepertiga golongan umatku akan masuk surga tanpa hisab. Begitu proses hisab dilaksanakan oleh Allah, mizan dilaksanakan oleh Allah, penimbangan amal dilakukan oleh Allah, orang-orang yang sabiqum bil khairati ini langsung bergegas masuk surga, enggak pakai hisab lagi, enggak pakai timbangan amal lagi, mereka langsung berlarian menuju surga. Itu namanya bighairi hisab. Siapa mereka? Orang yang melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, semua hal-hal yang disunnahkan oleh Rasul dilaksanakan, mereka berlarian masuk surga. Ada yang kedua, wasulusu yadkhulunal jannata birahmatillah, sepertiga golongan umatku akan masuk surga berkat rahmat dan kasih sayang dari Allah. Lah ini siapa ini yang sedang kita bahas ini dalam surat Al-A'raf. Makanya di dalam hadis disampaikan oleh sahabat Hudzaifah
Allah Subhanahu wa taala yajma'ullahu an-nasa thumma yaqulu li ashabil a'raf. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia di akhirat nanti. Kemudian Allah berkata kepada al-a'raf, orang-orang yang berada di tempat yang tinggi tadi, "Matang tadirun, apa yang kalian tunggu?" Qalu nang tadiru amroka ya Allah, kami hanya menunggu perintahmu saja ya Allah. Maknanya apa? Karena begitu penghuni surga ditimbang amalnya, masing-masing ketika ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kebaikannya 51% langsung surga, begitu keburukannya 51% langsung neraka. Tetapi dilalahnya qadarullah, ada orang-orang yang setelah ditimbang amalnya balance 50% kebaikan, 50% keburukan. Bapak tahu timbangan emas, ya kan? Timbangan emas ditimbang balance, persis balance, nggak goyang kanan, nggak goyang kiri, nggak cenderung ke kanan, nggak cenderung, balance 50% kebaikan, 50% keburukan. Orang dibukanya ada, tilawahnya rajin, tahajudnya rajin, ya, silaturahminya rajin, nolong orang lain rajin. Sebelah kiri rajin juga ini, ya, rajin juga ini. Ya, kadang-kadang suka tipu-tipu orang, ya, selingkuhnya rajin, berantem dengan orang rajin, mulutnya nyerocos terus rajin. Ada semua. Balance 50%. Yang begini ini malaikat nggak bisa ngasih keputusan. Malaikat hanya melaksanakan tugasnya. Ketika begitu ditimbang amalnya, lebih berat kebaikan langsung masukkan surga, lebih berat keburukan langsung masukkan neraka. Tugasnya malaikat. Tapi malaikat tidak bisa memberikan keputusan kepada orang-orang yang balance amalnya ini. Maka begitu ditimbang amalnya, ketika amalnya sama, malaikat perintahkan, sedang kamu berada di tempat yang tinggi. Di saat mereka berada di tempat yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka, matang tadirun, apa yang kalian tunggu di sini? Penghuni tempat yang tinggi ini, ashabul a'raf, mereka mengatakan, nang tadiru amroka ya Allah, kami hanya menunggu perintahmu ya Allah. Ya, kemudian Allah katakan kepada mereka, sesungguhnya kebaikan-kebaikan kalian menghalangi kalian masuk neraka, tetapi sebaliknya keburukan-keburukan kalian menghalangi kalian masuk surga. Allah sampaikan kepada mereka, sesungguhnya kebaikan-kebaikan kalian, inna hasanatikum tajawazat bikum annar antadkhuluha, sesungguhnya kebaikan-kebaikan kalian menghalangi kalian ya masuk neraka, wa halat bainakum wa bainal jannah khotoyakum, sedangkan keburukan-keburukan dan dosa-dosa kalian menghalangi kalian masuk surga. Kata Allah, fadkhuluha bimaghfirati wa rahmati, kalau begitu masuklah kalian ke surga berkat rahmatku dan ampunanku. Kata Allah begitu, fadkhuluha bi rahmati wa maghfirati, kalau begitu masuklah kalian ke surga bi rahmati wa maghfirati, dengan rahmatku dan ampunanku. Maka itulah yang disampaikan oleh Nabi tadi dalam hadisnya, wa sulusu yadkhulunal jannata bi rahmatillah, sepertiga golongan umat Muhammad masuk surga berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga disampaikan oleh Nabi, wa sulusu yadkhulunal jannata bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sepertiga ya golongan umatku akan masuk surga berkat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi itu sangat banyak sekali, ada 6 atau 7 sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qadiyat. Sedangkan syafaat itu bukan hanya dari Nabi. Syafaat itu ada 2, ada syafaat yang umum, ada syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus itu syafaat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan syafaat yang umum adalah syafaat yang bisa jadi diberikan oleh malaikat ya kepada hamba Allah, bisa jadi diberikan kepada orang-orang mukmin yang soleh. Jadi syafaat itu bukan hanya dimiliki oleh Nabi, ada 2 syafaat, ada syafaat khusus itu dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ada syafaat yang umum. Syafaat yang umum itu bisa jadi dimiliki oleh siapa? Bisa jadi dimiliki oleh malaikat, dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Ya, karena itu kalau kita punya teman yang soleh,
itu teman bisa juga memberikan syafaat kepada temannya. Dalam hadis yang sangat panjang, ya, sebagaimana ya kalau kita lihat ya di dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qulna ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Kemudian hadis ini sangat panjang. Kemudian pada hadis itu dijelaskan ya ketika orang-orang mukmin melewati jembatan As-Sirat, tiba-tiba mereka melihat saudara-saudaranya yang berada di neraka. Wa idza ra'au annahum qad najaw fi ikhwanihim yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ketika mereka sudah selamat menyeberangi jembatan As-Sirat, mereka melihat teman-temannya masuk neraka, maka mereka melaporkan kejadian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuh teman-teman kita dulu sholat bersama dengan kita, puasa bersama dengan kita, mereka juga berinteraksi, beramal soleh bersama-sama dengan kita. Ini orang-orang soleh melaporkan temannya, tuh dulu ngaji juga sama kita, sholatnya bareng sama kita, puasanya bareng sama kita, melakukan amal soleh bersama dengan kita. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah perintahkan kepada mereka, idhabu, pergilah kalian, faman wajadtum fihi qalbihi misqala dinarin min iman fa akhrijuhu. Kalau begitu pergilah kalian ke neraka sana, lihat di teman-teman kalian, kalau di antara teman-teman kalian ada yang kalian dapati masih punya setitik keimanan, fa akhrijuhu, keluarkanlah mereka dari neraka. Jadi ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwa syafaat itu bukan hanya diberikan oleh Nabi, tetapi ada syafaat yang umum, ada syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus itu yang dimiliki oleh Nabi, tapi syafaat yang umum itu bisa jadi dimiliki oleh malaikat, dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Ya, orang yang soleh itu bisa jadi itu adalah mungkin ya orang-orang yang berinteraksi dengan kita, teman-teman kita, ya guru-guru kita, dan ya para ulama-ulama yang senantiasa membersamai kita. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka juga sesuai dengan penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat kepada ya umatnya, bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikenalnya selama ini. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghuni Al-A'raf tadi karena memang belum berada di penghuni neraka, sudah di neraka, penghuni surga sudah berada di surga, penghuni tempat yang tinggi ini masih memanggil-manggil. Wanadau ashabal jannati an salamun alaikum. Mereka memanggil-manggil penghuni surga, selamat ya penghuni surga, selamat, kalian sudah masuk surga duluan. Lam yadkhuluha, mereka belum bisa masuk surga. Wahum yatma'un, sementara mereka sangat berkeinginan untuk masuk surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika pandangan mereka diarahkan kepada para penghuni neraka, orang-orang yang berada di tempat yang tinggi ini mengatakan, berdoa kepada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami ini bersamaan dengan orang-orang yang zalim. Jadi begitu pandangan mereka diarahkan kepada penghuni neraka, mereka langsung terburu-buru mohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mereka disatukan dengan orang-orang yang zalim. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin, ya Allah jangan jadikanlah kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Jadi karena ini penghuni tempat yang tinggi ini belum masuk surga. Wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum, maka penghuni tempat yang tinggi memanggil-manggil, wanada dan memanggil-manggil ashabul a'raf, para penghuni tempat yang tinggi, rijalan sekelompok orang,
ya'rifunahum yang mereka kenal ya selama ini, ya bisimahum dengan tanda-tanda mereka. Jadi kalau kita lihat wanada ashabul arafi, para penghuni ya tempat yang tinggi ini memanggil-manggil ya orang-orang yang dikenal mereka selama ini. Jadi ternyata mereka mengatakan qalu ma ahna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Hai para penghuni neraka, ternyata apa yang terjadi, kekayaan yang kalian miliki, kekuatan yang kalian miliki, segala sesuatu yang kalian miliki selama ini tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksa neraka. Ma ahna ankum jam'ukum ma ahna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun, termasuk juga apa yang kalian banggakan, apa yang kalian sombongkan selama ini tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksaan neraka yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah, maka dari atas dasar ayat ini surah yang membicarakan mengenai ini dinamakan dengan surah Al-A'raf. Al-A'raf maknanya adalah tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu bukan surga, bukan neraka, tapi itu tempat penantian, ya, tempat mangkalnya orang-orang yang belum jelas nasibnya. Yang belum jelas nasibnya, ya gimana? Sekarang memang ini gimana namanya Al-A'raf. Ini sih semua yang diterima itu jika nilainya sekian. Kalau jika nilainya itu kurang dari sekian jelas ditolak. Tapi ini ternyata ada nilai syarat masuk surganya itu nilainya berapa ini? Ya kira-kira kalau 50, 60 udah jelas masuk surga. Kalau nilainya di bawah 50 jelas masuk neraka. Tapi dilalah nilainya kok 50. 50 persis, kebaikan 50, keburukan 50. Malaikat tidak bisa memberikan keputusan. Maka sesuai dengan surat Fatir ayat 32 tadi, ini menunjukkan bahwa inilah sunnatullah, bahwa umat Muhammad, umat Islam itu dari sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang, sampai ya akhir hayat kita nanti, sampai akhirnya dunia ini tetap ada 3 kelompok. Dan itu sunnatullah, nggak bisa diotak-atik itu. Ada 3 kelompok udah. Jadi ada orang yang maunya hidup ini maunya sholat, tahajud, yang rajin, ibadah, terus nggak mau yang macam-macam. Ada orang yang penting sholat, kan? Yang penting sholat, yang penting puasa, yang lain-lain ya. Makanya begitu habis sholat bukan Allahumma antas salam, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Lah dzikir wala yang lain. Habis sholatnya kekar ke dzikir. Sholatnya di belakang kalau Jumatan. Begitu imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung kabur. Ada gak yang begitu? Coba total jumlahnya ada berapa? Setiap masjid DKM sekali-kali ya, bagian ubudiyah ini mendeteksi kira ada berapa jumlah yang begitu? Banyak. Giliran Jumatan nggak datang-datang, sudah jam 12 kurang 10, jamaahnya masih 2 shaf. Begitu sudah ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berdatangan semua. Datangnya belakangan, pulangnya duluan. Ada yang begini modelnya. Dan ini nggak bisa, memang begitu di mana-mana. Di mana-mana. Jadi menjadikan orang soleh satu warna nggak bisa. Ya macam-macam begitu. Jadi sudut pandang kita itu melihat surat Fatir ini, sudut pandangnya bahwa umat Islam ini di dunia manapun pasti ada 3 kelompok. Ada orang yang maunya itu yang wajib-wajib aja lah, yang sunnah-sunnah aja, namanya sunnah dilakukan yang dapat pahala, enggak juga enggak ada masalah kan. Toh Nabi dalam hadisnya juga mengatakan syarat masuk surga itu apa sih minimal? Kata Nabi dalam hadisnya, ara'aita ya Rasulullah. Ini Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ara'aita ya Rasulullah idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram a'adkhulul jannata. Wahai Rasul, bagaimana pandangan Rasul jika saya sudah sholat 5 waktu,
Wa sumtu Ramadan, dan saya berpuasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, yang halal saya halalkan. Wa haramtul haram, dan yang haram saya haramkan. A'adkhulul jannata, apakah saya masuk surga? Na'am. Iya. Jadi syaratnya hanya 4. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Karena 4 syarat ini semua bisa masuk, bisa dilakukan oleh semua jenis dan semua tipe manusia. Mau yang kaya, mau yang miskin seperti ini. Kalau soal zakat, soal haji itu hanya untuk orang-orang kaya saja. Maka ini pasaran umum. Asal sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Jadi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Haram itu ada yang sifatnya haramnya itu memang mansus, sorih, disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis. Ada yang haramnya itu ya haram yang mustambat, haram yang memang disimpulkan ya dari ya Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau haramnya mansus, sorry, dalam Al-Quran, dalam hadis, seluruh ulama sepakat. Tapi kalau haramnya masih mustambat, ya masih disimpulkan dari ayat maupun dari hadis, ini ya para ulama pasti beda pendapat. Contoh haramnya rokok. Haramnya rokok. Karena tidak ada ayatnya yang jelas mengatakan begitu, enggak ada ya hadisnya yang jelas mengatakan begitu, ya orang ya tetap mengatakan makruh rokok. Ustaz nggak ngerokok katanya. Nah, Ustaz mah sono golongannya, kita mah biasa sambil gitu. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran tidak jelas dikatakan begitu. Yang ada dalam Al-Quran hanya wala tulqu bi aidikum ila tahluka, janganlah kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kata-kata janganlah kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan kan banyak. Bukan hanya ngerokok doang. Bukan hanya ngerokok doang. Yang itu. Itu hanya. Yang kedua, dalam hadis Nabi hanya disebutkan la dororo wala diror. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dalam diri kita. Wala diror, dan tidak boleh membalas suatu bahaya yang ditimpakan kepada kita, kita balas dengan bahaya yang sama. Itu. Maka mereka ya tidak mereka tidak sepakat dalam hal ini. Tetapi tentu kalau menjadi pilihan mana yang lebih baik, yang lebih hati-hati, karena memang dunia medis jelas mengatakan bahwa rokok itu tidak baik. Itu pilihan kita. Tapi ketika kita menyikapi orang itu ya tentu ya kita tidak serta-merta menyikapinya. Kadang-kadang ada orang yang ngaji, baca hadis, baca tafsir Al-Quran sambil ngerokok gini. Soalnya kalau kita nggak ngerokok ngantuk katanya. Ada yang begitu, itu nggak usah ribet dibahas, biarin aja dia. Maunya begitu kok. Dan surga itu juga pilihan, yang bi ghairi hisab, yang bi rahmatillah, yang bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya seperti itu. Dimanapun memang begitu. Makanya ceramah yang paling laris manis itu nggak pakai lama, seperempat jam, intinya setengah jam, guyonannya itu paling laris manis di mana saja ada. Kalau ceramah yang lurus-lurus monoton begitu, ya nggak ada ketawanya, nggak ada apa, kagak laku. Kadang-kadang yang suka sama, dilihat dulu yang ceramah itu gantengan dikit, ibu-ibu paling seneng itu kan. Nggak tahu senangnya itu apa dengar ceramahnya, apa dengar orangnya yang ceramah. Sama bapak-bapak juga gitu kan. Yang ceramah siapa? Wah, kira-kira kok ada agak-agak sedikit itu ya, namanya kata orang Jawa siji gawe loro gawe. Dua hal didapatkan pada waktu yang sama. Bisa sambil lihat-lihat yang ceramah, bisa dengar. Begitu memang manusia begitu. Itu sunatullahnya begitu. Mau diapain sekarang? Tinggal lihat komunitasnya. Kalau komunitasnya lurus-lurus begini ya kita sampaikan A sampai Z ya didengar. Tapi kalau komunitasnya orang gitu, jangankan begitu jamaah sekalian, orang umroh
Ternyata itu dimanapun ya mereka umroh, tujuannya umroh, tapi bukan sekedar umroh sekaligus jalan-jalan, karena jalan-jalan yang bernilai ibadah itu hanya umroh. Makanya kalau umroh dibikin yang lurus-lurus gak mau mereka. Dimanapun itu pasti kan ya, wah kemana-mana jangan lupa bajunya yang apa, fotonya nanti selfie-nya seperti gitu-gitu. Itu yang laris manis itu. Apalagi nanti kalau kemudian yang di travelnya itu ya pembimbingnya bisa nyanyi-nyanyi dikit itu kan, wah perjalanan Makkah Madinah 6 jam pakai bus ya, sambil ya diajak sholawatan, laris manis tuh, paling seneng itu ibu-ibu. Tergantung jamaahnya. Kalau jamaahnya yang memang nggak senang itu ya nggak senang Pak. Lah ala kulli hal Allah sudah menginformasikan kepada kita bahwa ternyata masuk surga itu ada 3 cara, dan ternyata Allah juga sampaikan umat Muhammad penyikapannya, pengamalannya terhadap Al-Quran itu juga ada 3 golongan. Berarti surga itu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Sama dengan ketika Bapak mau bikin rumah di mana Pak, mau tinggal di kampung saja, murah meriah ya, tapi masih bisa akses ke kota. Oh enggak, saya enggak mau begitu, biarpun kecil-kecil yang penting perumahan ya kan. Soalnya apa ya, perumahan kan enak, enggak ada masalah jalan ada. Oh enggak dong, saya enggak level yang begitu, saya maunya tinggalnya yang agak berkelas dikit dong ya, kota wisata, legenda wisata Citra Grand yang begitu ya. Semuanya pilihan sesuai dengan modalnya masing-masing. Masuk surga juga sama, sesuai dengan pilihan, sesuai dengan modalnya masing-masing. Modal amal solehnya banyak, masuk surganya bi ghairi hisab. Model amal solehnya ya pas-pasan, ya masuk surganya ya bi rahmatillah. Model amal solehnya hanya percaya sama Allah dan Rasulnya, ya Allah pokoknya mas saya percaya aja deh sama Allah. Ya kadang-kadang sholatnya juga kadang-kadang dia ya biar jelek-jelek begini, Ustadz saya ini muslim Ustadz, dari kecil ya Islam terus, saya nggak rela kalau ada Al-Quran dilecehkan, saya nggak rela Ustadz. Wah kenceng banget ya model-model begitu itu kan. Dia modalnya apa? Saya ini Islam Ustadz sejak kecil. Ya terang aja memang saya nggak rajin-rajin banget sih kalau sholat itu, tapi kan Jumatan tetap Jumatan Ustadz. Memang yang 5 waktu kadang-kadang ada begitu modelnya itu. Giliran Al-Quran dilecehkan paling duluan dia. Saya yang bertanggung jawab, saya akan menghadapi mereka Ustaz. Nah yang begini masuk surga juga pengen itu dia. Wong dia nggak pernah menyekutukan Allah. Yang begini saya tahu Ustaz, yang gitu-gitu nggak mau saya. Saya mah dagang aja gorengan begini, dagang apa? Saya nggak mau main dukun, main gitu. Saya tahu yang gitu-gitu kan musyrik. Ngapain kita begitu? Dia nggak mau. Dia tahu main dukun nggak boleh, tapi dia kagak sholat. Gimana modelnya begini ini? Ya kan masuk surganya kan ya belakangan dulu dong, cuci dulu dalam neraka sekian lama, setelah direndam dalam neraka dengan rinso, rontok semua kotorannya, baru dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Allah katakan dalam surat Fatir ujungnya jannatu adni yadkhulunaha, semuanya masuk surga Aden. Ternyata dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam hadis Nabi tadi, umat Nabi cara masuk surganya ada 3. Maka semuanya kembali kepada kita, pilihannya yang mana? Man amila sholihan falinafsihi, barang siapa yang melakukan amal soleh maka pahalanya akan kembali dan kita rasakan sendiri, bukan kembali kepada siapa-siapa. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang melakukan amal keburukan maka dosanya akan kembali kepada dia sendiri, bukan kembali kepada yang lain. Loh ini jangankan urusan luar maksudnya luar rumah kita, kadang-kadang di dalam rumah kita, anak kita sendiri, cucu kita, jamaah sekalian, nggak bisa loh menyatukan mereka sesuai dengan satu tipe, satu model seperti yang diinginkan orang tuanya. Susah. Bapak juga mesti harus legowo menghadapi yang seperti ini. Jangan sampai kemudian mohon maaf Bapak jadi gara-gara darah tingginya naik, puyeng terus gara-gara mikirin anak. Habis gimana Ustaz, nggak puyeng gimana? Anak saya berantem dengan terus, suruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau, kata. Padahal apa sih kurangnya Ustaz? Saya sudah pondokkan ke pesantren dia, sekolahnya sekolah Muhammadiyah, sekolahnya sekolah Islam terpadu. Begitu sudah kuliah begini modelnya, nggak kesel gimana? Bapak nggak usah kesel.
Jangan bikin stres sendiri, nyari masalah sendiri. Anak itu kalau sudah balik urusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua tugasnya hanya mengarahkan dan mengingatkan. Tinggal sampaikan aja. Sekarang memang ya Anda kalau ingin bersama dengan kita nanti di surga, bersama-sama dengan keluarga besar kita, ayo silakan ikuti. Kalau tidak ya monggo silakan masing-masing. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak cucu mereka yang beriman, kami akan satukan mereka di surga. Dalam surat At-Tur seperti itu kata Allah. Ya kalau nggak mau nggak usah dipaksakan jamaah sekalian. Kadang-kadang kita sedih melihat, kenapa sih bapak itu sakit-sakitan? Iya mikirin anaknya, kenapa? Tuh katanya kemarin anaknya yang kuliah itu dia malah nikah sama non muslim dia katanya. Bapaknya udah berantem, ya mesti bapak nggak usah berantem. Orang urusan agama itu nggak ada paksaan kok, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bapak tinggal menyampaikan baik-baik. Memang dalam Al-Quran tidak ada paksaan dalam agama, tapi kami hanya ingatkan kewajiban saya terhadap dirimu. Saya sudah sekolahkan kamu, saya sudah kuliahkan kamu, dan saya sudah pesan dari awal. Tapi kalau ternyata itulah pilihan terakhir dirimu, sehingga kamu harus mengorbankan imanmu demi ya kekasih yang kamu pilih, itu adalah urusan kamu. Fa'ana bari'un minka, orang tua berlepas diri darimu. Selesai Pak. Jadi nggak bikin darah tinggi, nggak bikin puyeng steruknya kambuh. Ya ini orang malah mikirnya seperti itu. Ini bukan urusan. Bapak kurang-kurangnya Nabi Nuh siapa? Nabi Nuh aja nabi, nggak bisa mengajak anaknya. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku yang aku cintai, irkam ma'ana, ayo naik bersama kita. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak ayah, saya akan pergi ke gunung yang bisa menjaga diriku dari ya kejaran air bah ini, air banjir ini. Begitu kata anaknya alaihissalam. Itu Nabi. Makanya bapak juga sama, kalau mikirin istrinya susah banget diatur, udah dibilang suruh pakai jilbab masih ngotot gitu kan. Katanya teman-teman juga nggak ada, emangnya saya istri ustadz apa pakai jilbab segala katanya. Ya, istri ustadz aja nggak pakai jilbab gitu kan, ribet banget. Nah kadang-kadang istri lebih galak sama suami, tapi suami mikir-mikir udah punya anak 3 mau diapain. Kira-kira kalau punya anak mungkin ada pertimbangan lain. Udah punya anak 3 digituin daripada berantem terus. Ya udah bapak ambil sikap seperti sikapnya Nabi Lut alaihi salam. Jangankan kita, Nabi Lut alaihi salam saja nggak bisa, ya nggak bisa mengkondisikan istrinya mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Jadi kita mesti seperti itu, karena tadi persoalannya surga adalah pilihan, ya pilihan kita cara masuknya seperti apa. Surga dan neraka adalah pilihan seseorang, ya karena faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Jadi itu tipnya biar bapak dan jamaah sekalian ini pada sehat semua, ya gara-gara jangan mikir anak, mikir istri pada jadi sakit semua, nggak usah, ya yang mau diatur ya monggo, nggak diatur hanya tinggal katakan fa ana bari'um minka, saya berlepas diri darimu. Selesai Pak. Ya gitu Ustaz Khalid ya. Baik, saya kira begitu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu ikum ajmain. Kita akhiri subhanaka wa syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.